Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hobi Tani ya teman-teman ya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman cabai merah besar ataupun cabai keriting ya. Eh, Perbandingan antara kita potong pucuk atau tidak potong pucuk ya teman-teman ya. Nah, ini dia saya menjelaskan tentang tanaman cabai kita untuk memilih potong pucuk atau tidak potong pucuk ya teman-teman ya. Yang pertama saya membahas yang tidak saya potong pucuknya ya, atau kita mengutamakan cabang Y-nya pada tanaman cabai kita seperti ini ya teman-teman ya. Ada beberapa keuntungan kita menanam cabai yang tidak kita potong pucuk ya. Kita mengutamakan cabang Y-nya ini untuk menghasilkan buah ya. Karena kita tahu ya, pada tanaman cabai itu biasanya pada cabang utama atau cabang batang utama Y ini biasanya menghasilkan buah yang maksimal ya teman-teman ya. Biasanya besar, panjang, terus bagus lah buahnya, lurus-lurus biasanya teman-teman ya. Terus yang kedua adalah mempercepat masa panen ya teman-teman ya. Ini di sini udah mulai berbunga itu ya. Kelihatan nggak bunganya teman-teman ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, seperti itu udah mulai berbunga. Ini kurang lebih usianya sekitar 30 hari ya teman-teman, atau 1 bulan. Nah, selain saya tidak memotong pucuk pada tanaman cabai saya ini atau tidak saya pruning, saya tetap memelihara tunas-tunas air yang seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini saya tetap pelihara, cuman saya batasi. Di sini satu tanaman saya paling enggak cuman membutuhkan, atau saya mengutamakan 3 tunas air ya, 3 sampai 4 tunas air ya teman-teman ya. Karena saya menginginkan hasil yang lebih maksimal di sini ya, karena kita tahu tunas air biasanya hasilnya kurang maksimal seperti itu ya teman-teman ya. Ini cuman kalau misalnya tunas air ini berbuah, ibaratnya sebagai bonus buat kita lah ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu tentang di pruning ya. Dari pengalaman saya tentang tanaman cabai merah khususnya, atau cabai keriting ya. Pada saat kita tanaman cabai kita pruning, itu di pruning biasanya umur sekitar 2 minggu ya. 2 minggu setelah tanam itu kita pruning atau kita potong pucuk ya. Dia emang betul akan menghasilkan tunas-tunas air seperti ini ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini dengan tujuan kemungkinan ada yang bilang banyak batang akan menghasilkan banyak buah, ada yang berprinsip seperti itu. Cuma beda dengan saya ya teman-teman ya. Saya dari pengalaman saya itu intinya pada cabang utama Y utama ini, batang utama, dia akan menghasilkan lebih berkualitas dibandingkan dengan cabang-cabang tunas air seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan juga kalau cabai kita pruning pucuknya seperti ini, dia akan memperlambat masa panen kita pastinya ya teman-teman ya. Terus untuk hasil buahnya, dari pengalaman saya itu buahnya itu lebih jarang dibandingkan dengan yang kita biarkan cabang utamanya seperti ini ya. Biasanya dalam satu cabang emang membuahkan hasil beberapa, atau mungkin boleh dibilang lebih banyak, cuman untuk kualitasnya lebih bagusan yang tidak kita potong pucuk ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tanaman saya yang di atas rumah ya, seperti ini. Ini saya tidak melakukan potong pucuk atau tidak saya pruning ya teman-teman ya. Dan di sini saya melihat udah mulai pentil apa ini ya, pentil buah seperti ini ya. Dan kelihatan lumayan bagus ya teman-teman ya. Nggak bisa diperjelas ya, seperti ini. Mungkin teman-teman juga bisa lihat lah ya. Ini kurang lebih usianya sekitar 55 hari ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini bunganya udah mulai banyak ya, udah mulai banyak. Saya hanya mengandalkan dari cabang Y-nya ke atas ya. Saya tidak memelihara tunas air ataupun cabang-cabang yang ada di bawah cabang Y ini ya teman-teman ya. Ini juga saya uji coba, kita tidak membuang cabang Y ini, tapi ada beberapa yang di sana yang saya biarkan tunas airnya. Cuman yang saya biarkan tunas airnya agak sedikit jarang ya. Kemungkinan nutrisi yang saya kasih kurang ya, karena saya menyamakan pupuknya yang saya gunakan antara cabai yang ini, tanaman yang ini dan yang itu saya samakan. Kemungkinan pupuknya kurang ya teman-teman ya.
Dan sedangkan ini adalah tanaman cabai saya yang ada di depan rumah ya, sama medianya polybag seperti itu. Nah, ini akan saya bandingkan antara tanaman cabai saya yang potong pucuk ya atau enggak ya. Dan kebetulan di sini adalah tanaman cabai saya yang tidak saya potong pucuknya teman-teman ya. Ini cabang Y-nya pertamanya. Dulu di sini ada cabang yang ketiganya, cuman patah ini teman-teman ya di sini. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini adalah hasil dari cabang utama. Nah ini ya. Nah ini pohon ini. Dan ini adalah buahnya. Seperti itu, banyak ya, lebih lebat seperti itu. Ini juga tuh banyak ya teman-teman ya buahnya. Dan ini buahnya lebih bagus ya. Ini lurus-lurus seperti ini. Ini padahal pembuahan cabai yang kedua ya teman-teman ya. Karena di sini cabang-cabangnya di sini udah habis dulu yang saya panenin. Cabang-cabang utama seperti ini saya panenin ya. Seperti itu. Dan di sebelahnya ini adalah yang saya pruning ya. Dulu mungkin bisa kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini yang saya pelihara yang tidak saya pruning ada dua ya. Di sebelah sana itu ada satu, nanti akan saya tunjukkan juga. Dan ini yang saya pruning ini ya, buahnya agak sedikit jarang ya. Ini buah yang ikut sebelah sini, dan ini hasil buah yang tanaman yang kita pruning seperti ini. Dia lebih jarang sebenarnya ini ya, dan dia agak sedikit kecil seperti itu. Dan tanamannya juga lebih pendek ya. Kalau yang kita pruning itu lebih pendek ya tanamannya ya teman-teman ya. Beda dengan yang tidak saya pruning, ini lebih tinggi dibandingkan yang saya pruning. Ini juga hasil yang saya pruning. Itu batangnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang kecil. Hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini batangnya jarang-jarang dan panjang-panjang, dan dia kurang rapat ya. Seperti itu. Nah ini adalah video buah pertama saya yang dulu ya teman-teman ya. Ini hasilnya menurut saya sangat bagus dan sangat rapat ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk tanaman yang tidak saya pruning ya teman-teman ya. Nah mungkin seperti itu ya penjelasan dari saya ya tentang pruning atau potong pucuk atau tidak kita potong pucuk ya, atau kita mengutamakan cabangnya ya. Itu terserah, tahu kena kawan-kawan, mau dipotong pucuk boleh, mau tidak kita potong pucuk juga boleh. Tapi dari pengalaman saya yang udah beberapa kali nanam tanaman cabai seperti ini, cabai merah khususnya atau cabai keriting ya, saya sarankan untuk kita apa ya namanya ya, membiarkan cabangnya ini tetap tumbuh ya, karena di sini adalah nantinya akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau untuk teman-teman misalnya memotong pucuk juga silahkan, yang penting cukupi unsur hara yang ada di media tanam ya, untuk kebutuhan tanaman kita seperti itu. Karena biasanya yang kita potong pucuk, karena dia tunasnya lebih dari satu, dia akan membutuhkan nutrisi yang lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Nah mungkin segitu aja dari saya ya tentang masalah tanaman cabai yang dipotong pucuk atau pruning, atau yang tidak kita potong pucuk ya. Dan kebetulan di sini tanaman cabai saya tidak yang ada saya potong pucuk ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.